Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading, dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif, karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video kemarin untuk sinyal gratisannya itu udah jelas-jelas ya bahwa saya menginstruksikan open posisi short, lebih tepatnya di video ini. Oke, di dalam video ini saya akan short tipis-tipis ya, short tipis-tipis di area sekitar 86.000, kepala 86.000 atau kepala 87.000, dan saya akan take profit sewajarnya. Mungkin di area sekitar 85.200, 85.300 ya, sekitar segitulah ya. Short tipis-tipis dulu, nunggu sampai forecast beritanya CPI itu apa. Dan jika kalian lihat harga sekarang ini sempat tembus ke area 80.000 atau kepala 79.000. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Masih sangat heran juga, ada juga yang masih berkomentar seperti ini. Oke, video itu udah saya upload before maghrib. Kalian perhatikan harga before maghrib itu harganya berapa nih, kalian perhatikan ya, tempo 15 menit ya. Untuk tanggal 9 kemarin nih, kalian perhatikan. Di tanggal 9 kemarin before maghrib. Nih, before maghrib, oke. 17.45 itu masih di area 84.000. Pump sampai sekitar jam tujuan. Jadi ada kurang lebih waktu 1 jam untuk kalian open posisi short. Oke. Jadi kalau bilang signal ini di-upload setelah kejadian itu orangnya walaupun memang bisa kejadian ya upload signal ini setelah kejadian, karena apa? Saya ngebuat videonya juga. Tapi yang kemarin aman, ya kan. Kalau kalian mau ikut live-nya ya udah join Cerberus aja, bro. Ada juga yang bilang telat dan sebagainya. Kan saya bilang, nggak hanya subscribe aja, nyalain lonceng notifikasinya, bro. Jadi jangan sampai telat untuk ikutin signal expert student class yang gratisan yang super gacor ini. Untuk Cerberus sendiri juga saya sempat ke gocek ya. Tadi itu saya open posisi ya. Open posisi itu untuk average, untuk open posisi pertama itu di area 83.000 dan terjadi minus. Saya di harga 80.000, saya open posisi lagi dan akhirnya saya ngeplus segini ya. Saya minusnya sekitar 3%, ngeplusnya sekitar 6,34%. Kayak gitu. Profitnya kurang lebih segini. Harga sekarang mencapai 82.300-an ya kan. Mari kita coba analisis kemana ke arah harga Bitcoin selanjutnya. Kalau kalian nanya, Bang, kenapa kemarin Bitcoin down? Ini segalanya nggak harus tentang fundamental ya. Kalau kemarin itu nggak ada fundamental apa-apa, ini hanya tentang teknik analytical atau TA yang memang merujuk terhadap kekecewaan orang masih sakit hati tentang crypto submit yang dimana tidak sesuai dengan ekspektasi yang berharap begitu besar. Makanya saran saya jangan terlalu berharap dengan apapun, entitas apapun. Mau harga naik, mau harga turun, jangan didewakan sama sekali ya. Kalian jangan pernah berharap harga naik, kalian jangan pernah berharap untuk harga turun. Ikutin aja market atau dance with the market, oke? Saya udah melakukan itu. Ya walaupun kalian bisa berdebat lah, Bang, ya kalau kayak gitu memang ikutin market dan sebagainya, oke.
Pertanyaan cuma kayak gini, kalau memang lu sebenarnya itu harusnya portofolio lu lebih hebat daripada gua. Faktanya adalah gua memakai teknik ini selama 4 tahun 99% win rate, dan selama 4 bulan ini win rate-nya masih 100%, hampir 5 bulan masih 100%. Kayak gitu ya. Jadi saya nggak mau memvalidasi diri saya sendiri, yang penting saya melakukan teknik ini itu udah cuan selama kurang lebih 4 tahun. Saya tidak pernah mendewakan long, saya tidak pernah mendewakan short ya. Saya juga selalu menggunakan mini manajemen yang baik ya. Akhir-akhir ini saya, kalau misalnya kalian nanya member Cerberus, Bang, akhir-akhir ini kok pakai 10% untuk awalnya? Ya memang harus pakai 10% untuk awalnya. Karena apa? Kalau kita langsung memakai 20% dari total modal, ini gini deh. Saya itu mawas diri, sadar diri, dan berkaca diri. Sekarang ini, intonasi pergerakan Bitcoin ini terlalu parah ya, terlalu parah. Jadi, saya berkaca diri aja bahwasanya saya ini manusia biasa. Saya bisa salah setiap saat, saya bisa setiap saat margin call, saya bisa setiap salah loss itu bisa. Maka dari itu kita harus meminimalisir ya. Contohnya kayak tadi, saya open posisi dari 83.000, 84.000 lah. Ya udah, leverage 3 kali, kalau misalnya udah 80.000 kita average lagi. Begitu aja seterusnya. Ya, jangan sampai percaya diri all in, apalagi 30% dari total modal. Jangankan all in ya, 30% dari modal itu menurut saya salah. Karena kadang-kadang tangan kita gatel lah. Baru minus 10% dari modal kita udah average. Baru minus 15% dari modal kita udah average lagi. Ujung-ujungnya apa ya? Udah ujung-ujungnya kedam. Oke, balik terhadap analisis harga Bitcoin. Kalau kita memakai time frame 1 jam, ini harusnya rebound. Harusnya rebound ya. Harusnya rebound ke atas, ke area sekitar mendekati 90.000, karena memang seperti yang di video kemarin saya bilang ya, mendekati FOMC dan CPI itu memang cenderung down dulu. Nah, waktu CPI sama FOMC-nya itu biasanya bakal cenderung naik kayak gitu ya. Jadi ini adalah saat yang tepat sebenarnya untuk buy. Harusnya memang dari area 80.000-an tadi buy. Coba kita cek CoinGlass-nya terlebih dahulu. Oke, untuk US Dollar Index plus harusnya Bitcoin turun, untuk Dominance plus harusnya Bitcoin naik, untuk Exchange Balance minus harusnya Bitcoin naik, untuk Fear and Greed Index ini turun, harusnya Bitcoin turun. Turun, naik, naik, turun, masih 2 sama. Untuk extreme fear-nya ini kemarin di angka 25 ya. Sekarang extreme fear terus ya. Harusnya kalau misalkan balik ke netral atau greed, ini Bitcoin bakal langsung meluncur ke atas ini biasanya ya. Untuk dominance sendiri ini masih di angka 60%, masih di angka 60%. Lagi koreksi juga. Kalau misalkan tiba-tiba dia ke atas dominance-nya, itu biasanya langsung back to ke 100 ribuan lah ya. Oke, coba kita cek likuidasinya. Likuidasi long masih mendominasi ya. Likuidasi long masih mendominasi. Banyak yang terlikuidasi 524 juta dolar. Wah, ini keren banget sih, gede banget. Harga sekarang 82 ribuan ya, 82.118 ini. Apakah rebound? Harusnya rebound sedikit tipis-tipis ya, sebelum ada beberapa beritanya nih. Seperti biasa kita bawa ke dalam old version dan skala 1:100 ya. Wah, ini yang mendominasi yang warna hijau guys ya. Yang mendominasi warna hijau, yang merah ini dikit banget, cuma area 8.700 Bitcoin, dan ini sedangkan 5.000 Bitcoin. Ini masih cenderung dump sih ya, masih cenderung dump harusnya. Cuma instant eksekusi di area 91 ribuan. Ini masih cenderung dump. Kalau kayak gitu saya akan mengambil pullback-nya saja lah ya. Saya akan mengambil pullback-nya saja. Saya akan open posisi long di area sekitar 80 ribuan. Ya, 80.000 atau 79.000, dan take profit sewajarnya 5% cukup ya. 5% itu sekitar selisihnya sekitar 500 dolar sampai 700 dolar ya. Kalau kita memakai leverage 5. Kalau kalian bilang, "Bang, 1% aja bisa." Bisa. Kalau lu pakai leverage 10, beda 1% aja itu udah profit 10%, udah lebih dari cukup untuk scalping hariannya. Oke. Jadi cukup jelas ya video ini. Saya akan menunggu pullback-nya aja di area sekitar 80.000 dan 79.000. Itu pun pakai leverage kecil. Karena apa? Saya manusia biasa, bukan dewa. Saya bisa salah ya. Saya bisa salah kapanpun, maka dari itu setiap kesalahan maka kita harus memperbaiki dengan cara apapun. Bukan kita sadar salah, ya tiba-tiba langsung kita bingung, nggak kayak gitu ya. Cara kerja dunia bukan seperti itu. Cara kerja dunia adalah ketika kita mempunyai kesalahan, maka kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Bukan pada saat kita mempunyai kesalahannya kita lari, nggak bisa. Dunia itu nggak bisa kita lari, kita tuh nggak bisa lari dari kenyataan. Kenyataan itu jauh lebih cepat daripada kita semuanya. Lari dari kenyataan itu bullshit. Adanya juga menunda kenyataan ya. Ditunda bisa, tapi kalau menghindari nggak mungkin bisa. Gitu ya. Sama halnya juga di dalam dunia cryptocurrency ya. Kita menghindari loss nggak bisa, menunda loss bisa, gitu kan. Loh Bang, maksudnya menunda loss itu bagaimana? Ya pada saat kita loss ya,
kita tunda untuk margin call dulu gitu kan, karena pada dasarnya harga itu kan bakalan terus naik ya. Ada semacam kayak paradigma seperti ini. Jika ada sebuah pemula nanya ya, seorang pemula nanya terhadap saya, "Bang, bagusan open posisi long atau short sih?" Sebenarnya itu bagusan open posisi long ya. Karena kalau short itu bisa likuidasi, kalau long itu nggak bisa likuidasi. Loh, maksudnya bagaimana Bang? Contoh, harga sekarang ke 82.000. Kalian open posisi long menggunakan leverage 2 atau leverage 3. Dan tiba-tiba kita margin variasi menggunakan leverage 1. Apakah pertanyaannya bisa margin call? Jawabannya adalah tidak. Karena kita open posisi leverage 1 itu sama aja kita seperti open posisi atau buy di dalam spot, oke? Buy in spot. Sedangkan kita lakukan kebalikannya nih, kita open posisi short. Apakah pertanyaannya jika kita menggunakan leverage 1 bisa margin call? Jawabannya adalah bisa ya. Ingat ya, kalau memang kita memakai open posisi long leverage 1 atau kita tadinya leverage 3 terus kita margin variasi, itu jawabannya tidak bisa liquid. Karena harga nggak mungkin menjadi 0. Atau harga yang mungkin 10.000 lah mentok-mentoknya, habis itu bakal rebound. Nah, kalau kita open posisi short, jawabannya bisa margin call. Karena apa? Kita open posisi di harga 82.000, kita open posisi short, terus tiba-tiba harga naik ke 100.000. Itu walaupun kita memakai leverage 1, pada saat harga ke 2 kali lipat dari harga sekarang 82.000 kali 2 itu sekitar 164.000, maka kita akan margin call sekalipun itu kita pakai leverage 1 atau leverage paling minimal di dalam dunia trading. Kayak gitu ya. Jadi konsekuensinya itu jauh lebih enak long daripada short. Kenapa? Secara logik harga nggak akan bisa 0 atau nggak akan bisa turun secara drastis. Kalau naik drastis itu bisa gitu ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic dan salam traders. Gak mau ribet trading? Join Cerberus aja bro.